Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli khairi wa sa'ada fi dini wa dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khosatan fi fazin wa iriha. Amin Allahumma amin. Ini konten saya akan berbicara dengan bahasa yang lembut, santai, tidak ngegas, karena konten ini sudah akan tajam dengan dirinya sendiri tanpa harus kita mainkan intonasi. Tetapi judulnya tetap saja ini merosting Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, seorang mujtahid dari Kresek. Kalau kita akrab dengan hazanah, dinamika perdebatan ilmu, karena ini bicara nasab, maka padanannya yang paling kuat adalah ilmu hadis. Sebetulnya perbedaan tajam antar ulama itu dalam menilai hadis Nabi itu sudah biasa terjadi. Lebih spesifik, ulama menabrak ulama yang lain. Artinya satu orang menabrak sisanya, ulama-ulama yang lain dihantam. Bahkan yang ditabrak nggak tanggung-tanggung, sangat besar. Itu bisa dan pernah terjadi. Ambil contoh Abul Faraj Al-Jauzi atau Ibnul Jauzi, ulama di abad ke-6. Beliau menulis kitab Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Yang mengejutkan adalah di dalam kitab itu ada hadis yang ada di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi hadis yang standar sahihnya adalah sahih menurut Imam Muslim. Bahkan juga ada yang hadis standar sahihnya adalah sahih menurut Imam Bukhari. Ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Dan juga satunya ada dalam kitab Sahih Muslim. Oleh Ibnul Jauzi ini dianggap palsu atau al-maudu. Ini kan luar biasa. Kita kan tahu bahwa kitab hadis tertinggi yang sahih itu Sahih Bukhari, di bawahnya Sahih Muslim, setelahnya sahihnya Ibnu Huzaimah dan seterusnya. Kemudian Ibnu Hibban dan Mustadrakul Hakim, ya, itu satu versi ya. Tetapi Ibnul Jauzi ini berani sekali memalsukan, ya, bukan memalsukan ya, menghukumi palsu hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Ini saya bicara ilmu ya. Tidak perlu saya bacakan ibarahnya, saya sarikan saja. Tetapi karena kita tahu, dan ulama juga tahu siapa Abul Faraj itu. Beliau kalau kita baca dalam Syiarul Alamin Nubala, reportase Az-Zahabi, ketika memprofiling siapa itu Abul Faraj, secara nasab beliau ini dari Abu Bakar. Jadi Al-Bakri, ya, keturunannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama dalam umat Islam ini. Kemudian beliau itu juga sudah dikenal sebagai Al-Hafidh, Al-Mufassir, bahkan Syekhul Islam. Mufahrul atau Mafharul al-Iraq atau Fahrul Iraq, ulama kebanggaan daerah Irak pada waktu itu di masanya. Mengingat kredibilitas beliau yang bukan kaleng-kaleng, ya, maka ketika ada narasi dari beliau yang menghantam tembok kokoh, ya, kalau masalah memasukkan beberapa hadis dalam musnadnya Imam Ahmad sebagai hadis palsu, hadisnya Ibnu Majah, An-Nasai dan sebagainya itu masih biasa. Tapi ini nggak tanggung-tanggung. Hadisnya Imam Bukhari, kalau dalam kitab yang lain nggak apa-apa. Dalam Sahih Bukhari, hadisnya kitab Imam Muslim, kalau dalam kitab yang lain nggak apa-apa. Dalam Sahih Muslim dimasukkan kepada hadis palsu. Maka tampillah ulama itu kompak yang selevel. Yang pertama dalam Muqaddimatu Ibnu Solah, Al-Muqaddimah Libni Solah, Muqaddimatu Ibni Solah dalam ilmu mustalahul hadis. Itu sudah dikritik itu. Kemudian orang yang an-naqtu ala Muqaddimati Ibni Solah, tanggapan kepada kitabnya Ibni Solah, juga sepakat mengkritik itu. Misalnya ada dua kitab yang an-naqtu kepada Ibnu Solah itu, mengkritisi kitabnya Ibnu Solah itu. Yang pertama ditulis oleh Ibnu Hajar ya. Kalau secara grade, secara masa, yang pertama oleh Imam Az-Zarkashi. An-Naqtu ala Muqaddimati Ibnu Solah Libni Zarkasi, itu kitabnya di sebelah-sebelah ya. Itu juga disebutkan bahwa itu keliru di reportase. Tetapi mereka semua tidak pernah keluar menyebut waqad kataba al-hafidh bahasanya, dan telah menulis seorang al-hafidh yaitu Ibnul Jauzi ini.
fi maudu'atihi dalam kitabnya Al-Maudu'at. Kemudian juga dikritik oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikritik juga oleh muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Mughis ya, Imam As-Sakhawi. Dikritik juga bahkan oleh ulama sebelumnya yaitu Imam An-Nawawi. Jadi kalau Ibnu Salah itu satu masa, di bawahnya lagi Imam An-Nawawi dalam kitabnya Takrirun Nawawi. Takrirun Nawawi itu kitab Imam Nawawi mensyarah kitabnya sendiri Al-Irsyad, bukan mensyarah ya, ikhtisar ya, di mana Al-Irsyad itu adalah dari kitabnya Muqaddimatu Ibnu Salah. Kemudian masih belum selesai. Ulama yang belakangan lagi, Imam Nawawi, Imam Asyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi mereportase secara utuh hadis apa saja, bersumber dari mana saja yang dihukumi palsu atau maudhu oleh Ibnul Jauzi. Artinya apa, Pak? Karena polemiknya muncul dari ulama yang memang berkelas, wah mulai ngegas ya, maka ditanggapi oleh ulama-ulama yang juga berkelas. Dan cara mereka menanggapi itu dengan bahasa yang memang tajam. Tetapi nggak konyol, nggak wah Al-Jauzi kitabnya hilang satu lembar, enggak. Oh Al-Jauzi baca kitabnya kurang banyak, enggak begitu. Tetapi metodologinya Al-Jauzi yang dipersoalkan. Metodologi Al-Jauzi kalau orang sudah dikenal sebagai periwayat hadis palsu, maka semuanya hadis yang berasal dari dia pasti palsu. Itu yang dikritik metode itu. Padahal tidak mesti begitu. Oke, Anda dikenal sebagai periwayat hadis palsu, tapi tidak mesti semua hadis yang Anda riwayatkan itu palsu. Bisa jadi hadis itu diriwayatkan oleh orang lain. Kebetulan Anda meriwayatkan, kenapa mau dihukumi palsu juga? Kan enggak. Begitu ya. Coba sekarang bandingkan dengan Kiai Haji Imaduddin. Kalau kita lihat di Indonesia ini, sepertinya memang ulama-ulama sepuh itu nggak ada yang menanggapi serius. Ketika muncul misalnya Rois Am, difitnah, sudah selesai. Muncul profesor hadis ya, Profesor Habib siapa itu? Said Agil Munawar, Imat artinya tiang tapi sudah bengkok. Udah gitu aja. Tanggapan dari Profesor Dr. Kiai Haji Sa'id Akil Siraj, Imaduddin, nggak penting. Ini kan membuat kita paham bahwasannya memang perbedaan pendapat antar ulama itu ada. Satu ulama menabrak beberapa orang itu ada. Tapi kalau orangnya keren, ada kelasnya, hazanah ini hidup sampai sekarang. Akan terus dibicarakan orang. Kalau membatalkan nasabah Alawi, siapa yang mau membicarakan dari ulama-ulama top itu? Ketika ditarik-tarik ulama topnya siapa? Syekh Mukbil. Memang udah kontroversi dengan dirinya sendiri. Sukri Murad atau Murad Sukri, Al-Kalidari, orang-orang yang memang sudah kontroversial dengan dirinya sendiri dan tidak ada makomnya di dunia keilmuan. Artinya bukan muktabar lah bahasanya. Beda dengan Abul Faraj Ibnul Jauzi ini. Bahkan begini, ada satu kitab. Kitab Majmu' Syarhil Muhaddab, ketika Imam As-Sirazi mereportase ada salah satu dari ashab Syafi'i, ya, kalau ashabuna bahasanya itu. Tetapi ini termasuk kepada ulama senior yaitu Ibnu Az-Zubairi yang mewajibkan melafatkan niat. Ini kan pendapat yang menabrak semua ashab, sehingga reportase Imam Nawawi itu wa qala ashabuna ghalita hadzal qaul atau ghalita hadzal qail. Orang ini salah. Karena Imam Syafi'i itu tidak pernah bermaksud wajib melafatkan niat, tetapi wajib melafatkan takbir. Kalau haji cukup ya, dilafatkan, walaupun tidak dilafatkan cukup. Tapi kalau sholat harus dilafatkan. Lianna sholat la tasihu illa bin nutki. Bin nutki di situ maksudnya an-nutku bit takbir, bukan bin niat, bukan melafatkan niat. Karena niat itu hati, tidak mungkin kalau hati itu wajib dilafatkan. Lalu Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Tufah, ketika menjelaskan kesunahan dari melafatkan niat, yang pertama adalah musa'adatu al-lisani al-qalbah. Biar mulut ini bisa membantu mengokohkan hati, sehingga sebelum diniatkan kita ucapkan dulu. Ada yang kedua alasannya, wal khuruj min hilafin atau minal hilafi liman aujabahu. Dan ini anggap saja adalah keluar dari ikhtilaf. Kenapa ada ikhtilaf? Karena ada yang mewajibkan. Artinya pendapat senyeleneh apapun kalau bersumber dari ulama top, itu masih dibicarakan, Pak. Masih diapresiasi. Walaupun dihukumi salah. Bahasanya itu zallatul alim atau zallatul ulama. Tapi ulamanya ini dulu ya ulama, Pak.
Dia itu memang ulama. Ya namanya tetap sama-sama manusia, ulama bisa salah. Iya. Tetapi bagaimana kalau satu orang berpendapat berbeda dengan semua orang, itu tidak diterima. Tetapi bedanya kalau yang Kiai Haji Imaduddin, keadaannya mungkin sama. Satu orang berbeda pendapat dengan banyak orang. Ya. Kalau kamu tidak terima, siapa bilang satu orang ada? Ki Nurhia, ada Gus Jazuli, ada Ki Fuad, Gus Fuad, ada Mukri Surat, lupa terus ya, Sukri Murad, ada Syekh Mukbil. Tapi mereka siapa, Pak? Itulah saya bilang, gawang mereka ini, itu pemainnya itu hanya fokus standby di pinggir tiang gawang. Siap-siap pindah gawang. Bukan menepis bola, karena sudah tidak mampu menepis bola. Jadi siapnya cuma bagaimana gawangnya pindah biar bola itu nggak masuk. Begitu ya. Yang lebih mirip dengan Kiai Haji Imaduddin ini mungkin Albani, Syekh Albani. Kenapa? Karena ketika Syekh Albani itu mengotak-atik hadis yang sudah kata ulama sahih didoifkan, walaupun tidak pernah memalsukan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Memalsukan ini maksudnya menyatakan palsu gitu. Tetapi apa kesamaannya Syekh Albani dengan Kiai Haji Imaduddin ini? Sama-sama sering bertentangan atau bertolak belakang dengan ucapannya sendiri. Kenapa? Karena Imam Albani ini, Syekh Albani ini sampai dibuatkan kitab oleh seorang Asaqaf kalau tidak salah, Tanaqudot Al-Albani. Pertentangan antara kitab-kitabnya Albani Al-Wadihah yang sangat nyata. Ada 2 jilid kitab itu. Jadi di situ dirinci bagaimana tentang satu hadis di satu kitab Imam Albani mengatakan sahih, di kitab lain mengatakan doif. Bahkan sebaliknya, satu hadis di kitab ini mengatakan doif, di kitab lain mengatakan sahih. Itu berarti nggak level, Pak. Dengan ulama-ulama dahulu tidak begitu kalau mereka. Artinya ketika pun ada yang salah, tidak otomatis kesalahan itu sekonyol itu. Kira-kira begitu ya. Kalau Kiai Jabar kan banyak. Ya, kan sudah sering kita bongkar bagaimana tanakutnya ya. Bagaimana bertentangannya gitu ya. Entah dalam narasinya, apalagi salah menafsirkan ayat, ya. Motong-motong kaidah, ya. Jadi itu enggak level kesalahan ulama, itu level kesalahan orang biasa-biasa saja ya. Kalau ulama kesalahannya enggak begitu ya. Ibnul Jauzi itu walaupun sekontroversi itu di bagian ini, kalau di bagian yang lain tetap beliau itu adalah Syekhul Islam, Mufassir, Al-Hafidh. Jadi gitu ya. Inilah alasan kenapa Kiai Haji Imaduddin itu gagal loading, gagal take off gitu. Gagal naik ya. Kenapa? Karena kelasnya kurang. Levelnya kurang. Kita bisa lihat dari cara berhujahnya. Ketika diberikan pertanyaan yang tajam, ganti-ganti jawabannya. Ketika mau dikonfrontasi, banyak sekali alasannya. Begitu ya, begitu. Ulama itu nggak begitu, Pak ya. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.